Selamat datang di mata kuliah pengantar manajemen kesehatan. Saya Dani Ferdian dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik mengenai manajemen sistem informasi kesehatan. Sistem informasi merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari masukan berupa data, proses berupa pengolahan atau analisis data, keluaran berupa informasi, serta dampak berupa pemanfaatan dari informasi tersebut. Sementara sistem informasi kesehatan, definisinya menurut WHO adalah gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi untuk mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja sistem kesehatan. Sementara pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 mengenai sistem informasi kesehatan, sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Kedudukan sistem informasi kesehatan dalam sistem kesehatan nasional dapat dilihat pada bagian sebagai berikut. Sistem kesehatan nasional terdiri dari beberapa subsistem. Di antaranya adalah subsistem upaya kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem SDM kesehatan, subsistem manajemen kesehatan, subsistem obat dan perbekalan kesehatan, dan subsistem pemberdayaan masyarakat. Informasi kesehatan menjadi bagian dari subsistem manajemen kesehatan. Subsistem manajemen kesehatan ini terdiri dari administrasi kesehatan, informasi kesehatan, iptek kesehatan, dan hukum kesehatan. Informasi kesehatan itu sendiri adalah data kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan. Seperti yang disebutkan bahwa informasi kesehatan adalah data kesehatan yang telah diolah. Data kesehatan itu sendiri adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan. Data kesehatan harus terbuka untuk diakses unit kerja instansi pemerintah yang mengelola sistem informasi kesehatan sesuai dengan kewenangannya. Dan data-data kesehatan harus memenuhi standar diantaranya meliputi 1. Data sesuai dengan indikator kesehatan. 2. Jenis, sifat, format, basis data, kodifikasi, dan metadata dapat mudah diintegrasikan. 3. Akurat, jelas, dapat dipertanggungjawabkan. Dan 4. Mampu rekam pada sarana pencatatan, pengolahan, dan penyimpanan data yang andal, aman, dan mudah dioperasikan. Data kesehatan ini terdiri atas data rutin dan data non-rutin. Data rutin merupakan data yang dikumpulkan secara teratur oleh penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah melalui pencatatan dan pelaporan atau cara lain. Sementara data non-rutin dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang terdiri dari data khusus yang meliputi data faktor resiko, lingkungan, dan lainnya yang mendukung program pembangunan kesehatan, dan data luar biasa yang meliputi data yang dikumpulkan dalam kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien, diperlukan informasi kesehatan. Informasi kesehatan digunakan sebagai masukan pengambilan keputusan dalam setiap proses manajemen kesehatan, baik manajemen pelayanan kesehatan, manajemen institusi kesehatan, maupun manajemen program pembangunan kesehatan atau manajemen wilayah. Informasi kesehatan terdiri atas informasi upaya kesehatan, informasi penelitian dan pengembangan kesehatan, informasi pembiayaan kesehatan, informasi sumber daya manusia kesehatan, informasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, informasi manajemen dan regulasi kesehatan, dan informasi pemberdayaan masyarakat. Muatan informasi mengenai masing-masing informasi kesehatan tersebut selengkapnya dapat dipelajari pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 mengenai Sistem Informasi Kesehatan.
Subsistem dalam sistem informasi kesehatan terdiri dari surveillance epidemiologis, pelaporan rutin, pelaporan program khusus, sistem administratif, dan pencatatan vital. Contoh surveillance epidemiologis adalah laporan untuk penyakit menular dan tidak menular, kondisi lingkungan, dan faktor resiko. Sementara contoh untuk pelaporan rutin adalah pelaporan yang diberikan oleh puskesmas, rumah sakit, laboratorium kesehatan daerah, gudang farmasi, maupun praktek swasta. Sementara pelaporan program khusus, contohnya adalah pelaporan TB, lepra, malaria, KIA, imunisasi, HIV, dan AIDS yang biasanya bersifat vertikal. Sistem administratif, contohnya meliputi sistem pembiayaan, keuangan, sistem kepegawaian, obat dan logistik, program pelatihan, penelitian, dan lain-lain. Serta pencatatan vital baik kelahiran, kematian, maupun migrasi. Manajemen informasi kesehatan kurang lebihnya dapat dilihat pada siklus atau skema sebagai berikut. Yang pertama, data diawali oleh sumber data. Data dan informasi kesehatan dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan bersumber dari fasilitas kesehatan, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah dan swasta, dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Pengumpulan data dan informasi kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan diantaranya pelayanan kesehatan rutin atau berkala oleh tenaga kesehatan yang berwenang, penyelenggaraan rekam medik meliputi rekam medik elektronik dan rekam medik non-elektronik, surveillance kesehatan, sensus dan survei dengan menggunakan metode dan instrumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian dan pengembangan kesehatan, pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dipertanggungjawabkan, dan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengolahan data dan informasi kesehatan dilakukan dengan berbagai tahapan, dari mulai pemrosesan data, analisis data, hingga ke penyajian data. Pemrosesan data dilakukan dengan cara validasi, pengkodean, alih bentuk, dan pengelompokan. Dalam melakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan penggalian data. Kemudian, penyajian dilakukan dalam bentuk tekstual, numerik, dan model lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan terakhir, penyimpanan data dan informasi kesehatan dilakukan dalam pangkalan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang. Penyimpanan data dan informasi kesehatan dilakukan paling singkat 10 tahun untuk data dan informasi kesehatan non-elektronik dan paling singkat 25 tahun untuk data dan informasi kesehatan elektronik sesuai jadwal retensi arsip. Sistem informasi kesehatan ini dikelola secara berjenjang, terkoneksi dan terintegrasi, serta didukung dengan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. Ada beberapa isu masalah yang bisa didapati dalam manajemen sistem informasi kesehatan. Di antaranya adalah masalah pada pemanfaatan informasi, seperti data dan informasi yang dihasilkan belum didiseminasikan kepada para pemangku kepentingan yang berkaitan dan belum digunakan dengan semestinya. Atau dalam manajemen data, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data atau informasi belum menyeluruh, tepat mekanisme, dan belum terselenggara secara efektif serta efisien. Juga bisa dari kualitas data, dikarenakan kemampuan pengembangan dan peningkatan mutu data dan informasi kesehatan yang masih kurang. Atau masalah juga bisa ditemukan pada indikator. Data dan informasi serta indikator yang perlu dikumpulkan dan digunakan belum seluruhnya dan setepatnya ditetapkan. Kemudian, masalah juga bisa berasal dari sumber data. Kemampuan sumber data untuk menyediakan data dan informasi pada umumnya masih lemah. Atau bisa jadi masalah dalam sistem informasi kesehatan berasal dari sumber daya. Seperti kemampuan pengelola sistem informasi kesehatan yang masih terbatas, antara lain tentang landasan hukum, kerjasama dan koordinasi, dukungan sumber daya terutama sumber daya manusia, teknologi informasi komunikasi, sarana dan prasarana, serta pembiayaan masih terbatas. Setelah Anda melalui perkuliahan pada sesi kali ini, silahkan Anda memberikan contoh permasalahan manajemen informasi kesehatan dan upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Tugas dikirimkan ke email dani.ferdian@unpad.ac.id maksimal 1 minggu setelah perkuliahan. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan topik yang lain.